Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amalia, NIM 27 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya mendapatkan tugas mengganti UTS dari mata kuliah Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan. Kebetulan banget daerah rumah saya deket dengan pesisir. Jadi, saya akan mengajak kalian untuk berkeliling. Stay tune ya. Apa sih wilayah pesisir itu? Wilayah pesisir merupakan daerah perairan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedikit penjelasan ya. Jadi, Kabupaten Gresik ini merupakan kawasan kepulauan yang salah satunya yaitu Pulau Bawean dan pulau kecil di sekitarnya. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Gresik ini merupakan daerah pesisir pantai dan salah satunya yaitu Kecamatan Gresik. Perairan pesisir di daerah ini banyak tercemari oleh limbah, baik itu dari limbah pabrik, limbah domestik, sampah pelabuhan, dan juga batu bara. Daerah pesisir yang ada di Kecamatan Gresik ini sebagai wilayah pesisir yang telah difasilitasi pelabuhan besar. Maka Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional, nasional, bahkan juga internasional. Balik lagi nih ke mata kuliah. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang optimasi. Apa yang dimaksud optimasi? Optimasi sendiri diartikan sebagai pengoptimalan atau proses atau pembuatan untuk menghasilkan yang paling baru. Untuk optimasi sendiri yaitu merupakan proses pencarian satu atau lebih suatu penyelesaian yang berhubungan dengan fungsi objektif pada suatu masalah. Untuk potensi yang bisa dimanfaatkan di daerah pesisir ini yaitu sebagai tempat wisata, tempat penyeberangan menuju ke kapal, tempat memancing,
tempat nelayan mencari ikan, dan juga tempat bersandarnya perahu nelayan. Pesisir daerah sini menjadi tempat wisata sejak tahun 2020 kemarin, pas lagi rame-rame COVID. Dulunya tempat ini hanya dibuat untuk mencari suasana tenang saja. Tapi sejak pandemi, tempat ini sangat ramai oleh orang bersepeda yang menikmati suasana sambil melihat sunset pada sore hari. Tidak lama kemudian, anggota Karang Taruna pun bekerja sama dengan lurah untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata. Dan mereka pun menghias dan mewarnai tempat ini sebagaimana layaknya tempat wisata. Untuk tiket masuk wisatanya pun sangat murah, hanya membayar sebesar Rp2.000 per orang, yang digunakan untuk perbaikan properti yang rusak, dan juga menambah spot foto yang lebih kekinian lagi. Tidak hanya jalan-jalan saja, di wisata ini pengunjung juga dapat berkeliling dengan menaiki perahu dengan membayar uang sebesar Rp10.000 per orang, dan sudah dilengkapi dengan pelampung untuk safety. Di situ pun terdapat spot foto yang menarik untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen bersama keluarga, saudara, atau teman-temannya. Jadi, menurut saya, optimasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ada di daerah Gresik ini sangat layak untuk dijadikan sebagai objek wisata. Karena tempatnya memadai dan juga tidak mengganggu bekerjanya para nelayan. Malah bisa menambah penghasilan juga untuk para nelayan. Tidak hanya menguntungkan para nelayan saja, tapi juga bisa menguntungkan para ibu rumah tangga. Karena di sana sering terdapat orang yang berjualan jajanan khas sana. Dan di tempat tersebut itu masih layak digunakan sebagai tempat kuliner sambil menikmati suasana tepi laut. Terima kasih telah melihat video saya. Sekian penjelasan yang bisa saya jelasin mengenai mata kuliah optimasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ada di daerah rumah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.